Pintu depan tertutup pelan di belakangku, koper masih berdiri tegak, roda-rodanya berdecit di lantai. Lampu ruang tamu menyala, tapi suasananya terasa salah, terlalu terang untuk sesuatu yang disembunyikan. Aku melangkah 2 langkah dan berhenti, karena napasku tiba-tiba terasa berat. Di sofa, suamiku membungkuk, baunya bergetar, wajahnya basah. Di meja makan, anakku tertawa lepas bersama mertuanya, punggung mereka menghadapku seolah aku tak ada. Aku tak siap, terpapar di ambang rumahku sendiri, sementara kendali jelas berada di tangan orang lain. Kepercayaan berderak, tanpa suara. Aku diam, menahan napas, mendengarkan jeda di antara tawa dan isak, hening tipis yang mengubah segalanya. Mataku menangkap detail kecil, map coklat di meja, segelnya sudah terbuka. Dan pada detik itu, aku tahu kepulanganku bukan kebetulan. Suni Menakan, Kajit Membeku, Dread Menatap. Pernahkah kamu pulang ke rumah dan sadar peranmu telah dihapus? Kunci itu tidak langsung masuk. Aku memutar sekali, 2 kali, lalu berhenti karena bunyinya berbeda, lebih serak, lebih berat, seolah lubang kunci sudah mengenal tangan lain lebih sering daripada tanganku sendiri. Di balik pintu, rumah sunyi, tapi bukan sunyi yang damai, sunyi yang seperti menahan napas. Aku mendorong pintu perlahan. Aroma rumah menyambutku, campuran deterjen, kayu lemari, dan sisa masakan yang biasanya membuatku merasa pulang. Malam ini, aroma itu terasa asing, seperti parfum yang dipakai orang lain di baju milikku. Lampu ruang tamu menyala setengah. Televisi mati. Jam dinding berdetak jelas, terlalu jelas, seakan rumah sedang menghitung sesuatu yang tidak kuketahui. Assalamualaikum. Suara keterdengar pelan. Tidak ada jawaban langsung. Hanya suara langkah kecil dari dalam, lalu berhenti. Aku melangkah masuk, menyeret koper pelan agar tidak mengganggu. Koper itu penuh pakaian dari Eropa, penuh barang-barang yang kubeli dengan niat membawa pulang kegembiraan. Tapi saat roda koper menyentuh lantai, kegembiraan itu seperti tertahan di bandara, tertinggal bersama cap paspor. Suamiku muncul dari arah dapur. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos rumah yang sama seperti biasanya. Tetapi ada sesuatu pada tubuhnya, bahunya sedikit lebih naik, lehernya lebih kaku. Dan yang paling aneh, ia tidak menatap mataku. Tatapannya berhenti di koper, lalu melompat ke lantai, lalu ke arah jam. Kamu pulang, katanya. Ayah, jawabku. Penerbangannya mundur. Ia mengangguk, terlalu cepat. Oh, aku menunggu pelukan. Menunggu satu sentuhan di bahu, atau satu kalimat yang membuat lelah di perjalanan terasa punya tempat. Tidak datang. Ia justru menggeser tubuh sedikit, memberi jalan seperti aku tamu yang datang terlambat ke acara orang lain. Anak sudah tidur, tanyaku. Ia menjawab, belum. Dia di kamar. Aku melangkah ke koridor. Lampu lorong menyala, tapi cahaya kuningnya tampak lebih dingin dari biasanya. Di dinding, foto keluarga masih tergantung rapi. Tidak ada yang berubah. Tetapi aku merasakan perubahan itu seperti udara yang lebih tebal, seperti rumah yang dipenuhi hal-hal yang tidak diucapkan. Di depan kamar anakku, aku mengetuk pelan. Knock. Pintu terbuka cepat. Anak kami berdiri di sana, masih memakai kaos tidur, rambutnya sedikit basah seperti habis keramas. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak langsung sampai ke matanya. Mama, katanya. Suaranya hangat, tapi terburu-buru. Aku memeluknya. Tubuhnya kaku sepersekian detik sebelum akhirnya memeluk balik. Kaku itu singkat, tapi cukup membuat dadaku menegang. Kamu baik? Tanyaku. Ia mengangguk. Baik. Aku menatap ke dalam kamar. Tempat tidurnya rapi. Mainan-mainan di rak tersusun lebih teratur dari biasanya. Di meja belajar, ada jadwal baru ditempel, tulisan tangan yang bukan tulisan anakku. Garis-garisnya terlalu tegas, terlalu dewasa. Ini jadwal baru? Tanyaku, menunjuk. Anakku menoleh cepat. Ayah, biar lebih teratur. Siapa yang buat? Tanyaku. Ia menelan ludah. Papa. Aku menoleh ke arah koridor. Suamiku masih berdiri jauh, tidak masuk, tidak mendekat. Ia seperti penjaga yang memastikan aku hanya melihat apa yang boleh kulihat.
Kamu capek, Ma, kata anakku, mencoba menutup. Istirahat dulu. Aku mengangguk, meski di dalam kepalaku, satu pertanyaan mulai berdiri. Kapan rumah ini mulai membutuhkan jadwal untuk menjadi teratur? Aku kembali ke ruang tamu, melepas sepatu, meletakkan tas kecil di meja. Tanganku otomatis meraba gantungan kunci di dekat pintu, tempat aku selalu meletakkan kunci rumah. Tetapi gantungannya sekarang tidak kosong. Ada 2 set kunci lain yang menggantung, kuncinya baru, mengkilap, dengan gantungan kecil berlogo perusahaan tukang kunci. Aku berhenti. Kunci baru, tanyaku, tanpa menoleh. Suamiku menjawab dari belakang, iya. Kenapa? Tanyaku. Ia mengangkat bahu, gerakan kecil. Untuk jaga-jaga? Ya kayak apa, taniaku, pelan. Ia diam terlalu lama sebelum menjawab. Kamu kan sering pergi. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup pelan. Bukan kasar, tapi menutup. Aku menelan sesuatu yang panas. Aku pergi kerja dan urusan keluarga. Itu bukan sering. Ia mengangguk lagi, tapi tetap tidak menatap. Ayah. Aku masuk ke dapur untuk mengambil air minum. Dapur terlihat lebih bersih dari biasanya. Rak piring tersusun rapi. Bumbu-bumbu di atas meja sudah dipindah ke kotak plastik. Bahkan kain lap digantung rapi. Rumah ini terlihat seperti rumah yang sedang dipersiapkan untuk dinilai orang lain. Di atas kulkas, ada magnet baru. Bukan magnet lucu seperti yang biasa kubeli. Magnet ini berisi tulisan tebal, aturan rumah. Aku menatapnya lama. Suamiku berdiri di pintu dapur. Kamu lapar? Aku menjawab tanpa menoleh. Nanti. Aku kembali ke ruang tamu, duduk di sofa yang sama, menatap meja kecil. Di sana, biasanya ada tumpukan majalah, remote, dan mangkuk kecil berisi permen. Sekarang mejanya kosong, hanya ada satu folder plastik bening, seperti folder kantor. Di dalamnya, aku melihat kertas-kertas yang disusun rapi. Apa itu? Tanyaku. Suamiku bergerak cepat, tangannya hampir meraih folder itu, lalu berhenti seolah ingat aku sudah melihat. Oh, itu, catatan. Catatan apa? Tanyaku, tetap duduk. Ia menarik napas, lalu akhirnya duduk di kursi seberang. Jaraknya terlalu jauh untuk sebuah percakapan pasangan. Kamu kapek. Nanti saja. Nanti, ulangku pelan. Suamiku mengusap wajah. Aku cuma ingin semuanya lancar. Lancar untuk siapa? Tanyaku. Ia menatap karpet. Untuk kita. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam diriku, kata-kata itu terasa seperti kalimat yang dihafal. Aku mengenal suamiku. Jika ia jujur, ia akan memandangku. Jika ia cemas, ia akan banyak bicara. Malam ini, ia memilih sedikit kata dan banyak jarak. Aku berdiri, berjalan menuju kamar tidur kami. Pintu kamar terbuka, lampu menyala redup. Tempat tidur rapi, tapi rapi yang tidak terasa akrab. Lemari sedikit terbuka. Di dalamnya, beberapa baju milikku tidak ada di tempat biasa. Aku meraba gantungan, memeriksa sisi kiri lemari. Ada ruang kosong yang seharusnya tidak kosong. Aku merasakan tengkuku dingin. Suamiku berdiri di belakangku. Ada yang kamu cari? Aku menoleh. Baju-bajuku pindah? Ia mengangguk. Aku rapikan. Aku tidak minta, kataku. Ia menjawab cepat, aku hanya membantu. Aku menatapnya. Bantu atau mengatur? Ia tidak menjawab. Aku melihat rahangnya mengeras sebentar, lalu kembali santai, seolah ia sedang menekan sesuatu agar tidak muncul. Aku membuka laci meja samping tempat tidur. Biasanya berisi obat, kacamata, dan buku catatan kecil. Sekarang laci itu kosong, bersih. Seperti baru dibeli. Di mana buku catatanku? Tanyaku. Suamiku menarik napas. Aku buang yang tidak perlu. Tidak perlu menurut siapa? Tanyaku, suaraku tetap rendah. Ia akhirnya menatapku sebentar, sepersekian detik, lalu cepat memalingkan. Menurutku. Kata, menurutku, itu bukan jawaban. Itu garis batas. Aku menutup laci perlahan. Aku merasakan kecemasan tumbuh bukan sebagai ledakan,
tapi sebagai kabut yang memenuhi dada. Aku pulang terlambat dari perjalanan panjang, dan rumah menyambutku dengan perubahan yang dibuat seolah-olah wajar. Seolah-olah aku terlambat bukan hanya dalam jadwal penerbangan, tapi terlambat dalam hidupku sendiri. Aku kembali ke ruang tamu. Anakku keluar dari kamar, berjalan mendekat. Ia memegang segelas susu. "Mama, minum," katanya. Aku tersenyum kecil, menerima gelas itu. "Terima kasih." Ia duduk di ujung sofa, dekat suamiku. Terlalu dekat. Biasanya ia akan duduk dekatku, meletakkan kepala di bahuku. Malam ini, ia memilih sisi yang lain, seperti magnet yang tertarik ke pusat baru. "Selama Mama pergi, kamu ngapain?" tanyaku. Anakku menjawab, "Belajar." "Terus, Papa ajarin beberapa hal." "Ajarin apa?" tanyaku. Ia melirik suamiku. "Cara biar rumah rapi." Aku menatap suamiku. Ia tersenyum kecil, tidak hangat. "Anak kita sudah besar. Dia perlu disiplin." Kata disiplin itu terdengar seperti kata yang dipinjam dari orang lain. Aku meminum sedikit susu. Rasanya manis, tapi tenggorokanku terasa sempit. "Ada yang terjadi selama aku di Eropa?" tanyaku. Suamiku menjawab terlalu cepat, "Tidak." Anakku menatap lantai. Aku menangkap itu. Aku berdiri, berjalan ke meja kecil, meraih folder plastik bening itu. Suamiku bergerak setengah berdiri, lalu berhenti, seperti orang yang ingin mencegah tapi tahu pencegahan akan terlihat buruk. "Jangan sekarang," katanya. "Kenapa?" tanyaku. Tangan sudah memegang folder. Ia mengusap leher. "Kamu kapok." Aku membuka folder itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas bertanggal dengan judul besar. Penyesuaian rumah tangga. Ada daftar poin-poin, ada tanda tangan, ada cap fotokopi. Aku membaca satu baris pertama, lalu kedua. Setiap kata terasa seperti jarum kecil. Penyesuaian tentang jadwal rumah, tentang penggunaan kunci, tentang tamu yang boleh datang, tentang akses ke beberapa ruang, tentang keputusan bersama yang terdengar seperti aturan sepihak. Dan di halaman terakhir, ada satu map coklat terselip, lebih tebal, seperti amplop dokumen. Map itu punya label sederhana, keputusan. Tanganku sedikit gemetar ketika menariknya. "Apa itu?" tanya suamiku, suaranya kini lebih keras. Aku tidak menjawab. Aku membuka map coklat itu pelan. Di dalamnya ada surat yang diketik rapi, dengan kop kecil dan tanda tangan dua orang. Suamiku dan seseorang lain. Aku membaca tanggalnya. Tanggal itu berada tepat di tengah perjalanan Eropaku. Saat aku berada di kota yang jauh, mengirim foto dan pesan, mengira rumah menungguku dengan rindu. Surat itu menyebut satu kalimat yang membuat darahku seperti berhenti bergerak. Mulai tanggal tersebut, keputusan keluarga akan dikelola oleh pihak yang ditunjuk. Pihak yang ditunjuk. Aku memandang tanda tangan kedua. Bukan tanda tangan suamiku. Tanda tangan itu milik seseorang yang namanya aku kenal dari cerita-cerita lama. Orang yang jarang muncul, tapi selalu disebut dengan hormat berlebihan, seorang kerabat yang punya uang, punya pengaruh, dan selalu merasa berhak memberi arah. Aku menelan ludah. Suara jam dinding terdengar seperti palu kecil. "Kenapa ini dibuat saat aku pergi?" tanyaku. "Suamiku berdiri, wajahnya tegang." "Itu untuk kebaikan." "Tanpa aku?" tanyaku. Anakku berdiri juga, memegang ujung baju suamiku seperti mencari perlindungan. Ia tidak menatapku. "Aku tidak mau ribut," kata suamiku, suaranya lebih lembut, tapi tegas. "Kita sudah sepakat?" "Kita?" Aku mengulang, menatapnya. "Aku tidak ada di sini." Ia memejamkan mata sebentar, seperti menahan emosi. Aku capek menghadapi ketidakpastian. "Ketidakpastian apa?" Aku ingin bertanya. Tapi aku tahu, pertanyaan itu hanya akan membuka pintu untuk kalimat-kalimat baru yang disusun rapi. Dan aku baru pulang. Aku masih membawa lelah. Aku masih membawa jet lag. Aku masih membawa koper yang belum dibuka. Aku melihat anakku. "Kamu tahu ini?" tanyaku. Ia menatap suamiku lagi sebelum menjawab, "Aku cuma ikut."
Aku merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dada. Bukan ledakan. Lebih seperti dinding yang selama ini kupikir kuat, ternyata terbuat dari bahan rapuh. Aku menutup map coklat itu perlahan. Yari-yariku dingin. Aku menatap mereka berdua, lalu menatap rumah yang tampak sama tapi sudah berubah arah. Aku berkata pelan, aku mengerti. Suamiku menghela napas lega, seolah ia mengira aku menyerah. Aku tidak menyerah. Aku hanya memilih menahan reaksi. Karena di detik itu, ketika aku memegang map coklat bertanggal saat aku di Eropa, satu hal menjadi jelas. Keputusan-keputusan ini tidak muncul mendadak. Mereka disusun. Dan orang yang menyusunnya sudah bekerja jauh sebelum aku pulang. Kecurigaan itu akhirnya menemukan arah. Map coklat itu tidak terasa berat di tangan, tapi beratnya pindah ke dada. Malam itu aku menaruhnya kembali ke dalam folder plastik bening, menyelipkannya ke bawah tumpukan majalah yang sengaja tidak pernah disentuh siapapun. Aku tidur dengan lampu kecil menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku tidak ingin kehilangan satu detik pun jika sesuatu bergerak di rumah ini tanpa aku. Pagi datang dengan bunyi pintu kulkas yang dibuka pelan. Aku mendengar langkah suamiku, ritmenya seperti orang yang tidak ingin membangunkan, tapi juga tidak ingin dilihat. Aku duduk di ranjang, mendengarkan air mengalir di wastafel, bunyi sendok beradu, lalu hening lagi. Rumah ini mulai bicara lewat suara kecil. Aku keluar kamar. Dapur sudah rapi. Suamiku berdiri membelakangiku, menuang kopi ke gelasnya sendiri. Ia tidak membuatkan untukku, padahal dulu itu kebiasaan kecilnya. Bukan karena ia romantis, tapi karena ia terbiasa. Perubahan kecil itu terasa seperti garis yang sengaja ditarik. Kamu tidur? Tanyanya tanpa menoleh. Sebentar, jawabku. Ia mengangguk. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Nanti, ulangku. Ia menoleh setengah, lalu cepat kembali ke gelasnya. Kamu jangan salah paham. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil gelas kosong, mengisi air. Aku merasakan matanya memantau dari sudut, seperti ia ingin tahu apakah aku akan membuat gerakan yang tidak diizinkan. Anak kami muncul, memakai seragam sekolah. Ia menyapa cepat, "Ma," lalu berjalan mendekat ke ayahnya, berdiri terlalu dekat, seolah posisinya harus jelas. "Kamu siap?" tanya suamiku pada anak. Anak mengangguk. Matanya tidak menatapku. Ia menatap tali sepatu. Aku menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Pertanyaan seringkali hanya memancing jawaban yang sudah disiapkan. Aku memilih mengamati. Ketika mereka berangkat, pintu depan terkunci dengan bunyi klik yang sangat tegas. Aku menatap gantungan kunci. 2 set kunci baru itu masih menggantung. Aku mengambil set lamaku, memutar di tangan. Logamnya sudah hangat karena selalu bersamaku. Logam baru itu masih dingin, seperti milik orang asing. Aku duduk di ruang tamu, membuka ponsel. Aku menggulir percakapan lama dengan suamiku. Dulu, pesannya panjang, kadang ceroboh, kadang penuh keluhan kecil. Kini, beberapa minggu terakhir, pesannya berubah, lebih singkat, lebih rapi, seperti setiap kata diperiksa sebelum dikirim. Jangan lupa pulang jam segini. Kita sudah sepakat? Jangan buat suasana berat. Aku berhenti pada satu pesan yang dikirim saat aku masih di Eropa. Tanggalnya sama dengan surat di map coklat. Pesannya hanya 2 kalimat. Kita ada rapat keluarga. Jangan khawatir. Kalimat, jangan khawatir, terasa seperti perintah, bukan penghiburan. Aku beralih ke percakapan dengan anakku. Dulu ia sering mengirim emoji, foto kucing, pertanyaan tentang oleh-oleh. Saat aku di Eropa, ia mengirim satu foto singkat, meja makan yang rapi, lalu pesan. Papa bilang kita harus disiplin. Itu bukan kalimat anak. Itu kalimat dewasa yang ditaruh di mulut anak. Aku menutup ponsel sebentar, menatap jam dinding. Detaknya terasa seperti pengingat. Jika aku ingin mengerti, aku harus membaca ulang semuanya, bukan hanya yang baru. Aku kembali membuka ponsel, mencari nama yang tertera di surat map coklat, nama kerabat yang punya pengaruh itu. Aku menggulir, menemukan satu kali suamiku menyebutnya, beberapa bulan lalu, dalam percakapan biasa. Besok Pak X datang,
Kamu jangan bahas yang aneh-aneh. Aku membaca kalimat itu berulang. Yang aneh-aneh. Itu cara halus untuk mengatur topik, untuk mengatur mulut, untuk mengatur kenyataan. Gaslighting jarang datang sebagai kalimat kasar. Ia datang sebagai pelan, sebagai kamu terlalu sensitif, sebagai kamu salah ingat, sebagai kamu cuma capek. Aku teringat malam kemarin. Saat aku bertanya kenapa dokumen itu dibuat tanpa aku, suamiku berkata, aku capek menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian itu seperti menyalahkanku tanpa menyebut namaku. Aku berdiri, berjalan ke kamar kerja kecil di belakang. Ruangan itu dulu tempat suamiku menyimpan berkas. Sekarang pintunya ditutup rapat. Aku memegang gagang. Terkunci. Dulu tidak pernah terkunci. Tidak pernah. Aku merasakan kulit di lengan meremang. Aku kembali ke ruang tamu. Di atas kulkas, magnet, aturan rumah, terlihat jelas. Aku mencabutnya pelan, memegangnya di tangan. Magnet itu ringan, tapi rasanya seperti simbol. Aku tidak membuangnya. Aku menaruhnya di laci, tempat benda-benda kecil yang biasanya terlupakan. Aku tidak ingin mereka melihatnya hilang dan bertanya. Aku hanya ingin menghilangkan tekanan visual dari dinding. Aku mulai menyusun strategi yang tidak terlihat seperti strategi, menyimpan bukti. Aku mengambil buku catatan kecil yang sempat kupakai untuk mencatat belanja. Aku menulis tanggal, waktu, perubahan, kunci baru, pintu kamar kerja terkunci, magnet aturan rumah, jadwal tempel dengan tulisan bukan anakku. Hal-hal kecil yang, jika disatukan, membentuk satu pola besar. Siang hari, aku membuka lemari file di kamar. Aku mencari salinan surat-surat lama. Pajak. Sertifikat. Tagihan. Aku tidak tahu apa yang aku cari, tapi tubuhku bergerak seperti insting. Ketika seseorang mulai mengatur hidupmu, biasanya mereka mulai dari kertas. Di antara map-map lama, aku menemukan sebuah undangan rapat keluarga bertanggal beberapa bulan lalu. Ada tanda tangan suamiku di bawah. Ada juga tanda tangan kerabat itu. Di pojok, ada catatan kecil, bahas penyesuaian. Jangan bawa ibu. Jangan bawa ibu. Aku menelan ludah. Catatan itu seperti pintu yang terbuka ke ruang yang selama ini aku tidak tahu ada. Aku duduk di lantai, undangan di tangan. Kata-kata itu tidak hanya merendahkanku. Mereka menghapusku dari ruang keputusan. Mereka memutuskan aku tidak layak hadir. Aku memotret undangan itu dengan ponsel, cepat, lalu menyimpannya ke folder tersembunyi. Aku menyimpan kembali kertas aslinya di tempat semula, persis seperti tadi. Tidak boleh ada jejak aku pernah menyentuh. Langkah kaki terdengar dari luar. Mobil berhenti. Pintu dibuka. Suara anakku masuk, lalu suara suamiku. Aku berdiri cepat, menghapus ekspresi dari wajah. Aku menutup lemari file, berjalan ke dapur seperti orang yang sedang mencari gelas. Aku mendengar mereka masuk, suara tas diletakkan, suara kunci ditaruh di meja. Ma, anakku memanggil, suaranya biasa. Aku menjawab, iya. Ia muncul, tersenyum kecil. Mama masak apa? Aku menatapnya. Mata anakku terlihat lelah, tapi juga ada sesuatu yang terlatih di sana. Cara ia menatap, cara ia menghindar jika topik berbahaya muncul. Seperti ia sudah diajari bagaimana caranya tidak memberi informasi. Mama belum masak, jawabku. Kamu lapar? Ia mengangguk cepat. Ayah. Suamiku masuk, menatap dapur, lalu menatapku. Kamu kemana saja hari ini? Aku tersenyum tipis. Di rumah. Matanya menilai. Kamu buka-buka berkas? Aku merasakan darahku dingin, tapi aku menahan. Kenapa? Ia tertawa kecil, tidak hangat. Tidak apa. Cuma tanya. Aku mengangguk. Aku menyalakan kompor, pura-pura fokus pada memasak, padahal telingaku menangkap setiap perubahan nada. Ia bertanya bukan karena peduli. Ia bertanya karena waspada. Malamnya, setelah anak tidur, suamiku duduk di ruang tamu, memegang folder plastik bening itu. Ia membuka-buka kertas dengan gerakan yang terlalu rapi, seperti memeriksa barang di toko. Kamu sudah baca semuanya?
tanyanya. Aku duduk di sofa, menjaga jarak. Sudah? Ia mengangguk. Kamu setuju, kan? Apa yang kamu mau aku setujui? Tanyaku. Ia menatap kertas, bukan aku. Kalau kita butuh bantuan. Bantuan. Kata itu bisa berarti banyak. Tapi aku kini tahu, bantuan sering datang bersama kendali. Bantuan dari siapa? Tanyaku. Ia menghela napas. Dari keluarga. Keluarga yang mana? Tanyaku lagi. Ia diam. Lalu berkata pelan, dari mertua. Aku menelan napas. Mertua. Pusatnya mulai terlihat. Bukan hanya kerabat itu. Ada mertua, figur yang selama ini dianggap penengah, ternyata menjadi pusat gravitasi. Kapan kamu mulai bicara dengan mertua soal ini? Tanyaku. Suamiku mengusap wajah. Sudah lama. Kamu saja yang tidak sadar. Kalimat itu dingin. Dan itu gaslighting yang rapi, membuatku merasa terlambat, membuatku merasa bodoh, membuatku merasa ini semua terjadi karena aku tidak peka. Aku menatapnya. Aku di Eropa. Ia mengangkat bahu. Ya, kamu sering tidak ada. Aku menahan reaksi. Aku tidak melawan. Aku hanya mencatat, ia sedang membangun narasi bahwa aku penyebabnya. Narasi bahwa aku absen, maka wajar jika aku dihapus. Aku berdiri. Aku capek. Besok mertua mau datang, katanya cepat, seolah ingin memastikan aku tidak pergi dulu. Kita bicara baik-baik. Aku mengangguk. Baik. Aku masuk kamar, menutup pintu, mengunci dari dalam. Aku duduk di tepi ranjang, membuka ponsel lagi. Aku mencari nama mertua di daftar kontak. Ada. Aku membuka percakapan. Kosong. Tidak pernah ada chat langsung. Semua lewat suami. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kapan mertua mulai sering muncul di hidup kami. Kapan ia mulai memberi hadiah besar. Kapan ia mulai menyarankan disiplin untuk anak. Kapan ia mulai memuji suamiku di depan orang lain, lalu meremehkanku dengan kalimat halus. Aku membuka buku catatan, menulis satu kalimat, siapa yang mengendalikan narasi. Jawabannya mulai muncul. Mertua, suami yang patuh, anak yang dilatih menghindar, dan aku yang diminta percaya bahwa aku salah ingat. Aku menatap map coklat itu yang kusimpan di bawah majalah. Aku tahu itu baru permulaan. Dokumen itu bukan akhir. Itu pintu. Aku membuka folder plastik bening lagi, memeriksa semua lembar. Di antara halaman-halaman itu, ada satu lembar tambahan yang tadi malam tidak kubaca sampai akhir. Aku menariknya. Judulnya kecil, nyaris tersembunyi, tahap lanjutan. Tahap lanjutan. Di bawahnya ada daftar singkat, pemindahan akses rekening, perubahan kepemilikan kunci, pengaturan ulang jadwal, dan satu poin terakhir yang membuat napasku berhenti. Penempatan ibu di tempat yang lebih sesuai. Tempat yang lebih sesuai. Aku menatap kalimat itu lama. Ini rencana lanjutan yang belum dijalankan. Mereka sudah menuliskannya sebelum aku tahu. Mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya, seolah aku benda yang bisa dipindah ke rak lain. Aku menutup kertas itu perlahan, tangan dingin. Aku menyimpannya kembali, rapi, tanpa mengubah urutan. Aku duduk di gelap, mendengar rumah bernapas. Bahaya tidak lagi berteriak. Bahaya mengendap, rapi, tertulis, dan menunggu giliran. Telepon itu bergetar di meja makan tanpa suara. Aku menatapnya lama sebelum mengangkat, merasakan jeda itu seperti jurang kecil yang harus kulompati dengan sadar. Ketika akhirnya kuangkat, yang terdengar bukan teriakan, melainkan ketenangan yang dibuat-buat. Besok kita kumpul, suara mertua terdengar datar. Ada hal penting. Aku menjawab singkat. Baik. Telepon terputus. Tidak ada salam. Tidak ada jeda. Aku duduk di kursi yang sama, memandangi meja yang terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah ini berubah menjadi ruang ujian, bukan karena benda-bendanya, melainkan karena cara orang-orang berjalan di dalamnya. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku bekerja seperti mesin yang dipaksa berputar tanpa pelumas. Aku mengulang kembali potongan-potongan kecil yang selama ini terasa tidak nyambung.
Nada suara suamiku yang sering menurun ketika menyebut nama orang tuanya. Cara anakku menjawab dengan kalimat dewasa yang rapi, seolah ia menghafalnya dari seseorang. Cara rumah ini ditata ulang agar tampak aman. Pagi datang dengan langkah kaki yang teratur. Suamiku berpakaian rapi, lebih rapi dari hari biasa. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah, menghindari pantulanku di kaca. Kita jangan ribut, katanya. Aku tidak berniat, jawabku. Ia mengangguk, seperti orang yang menghafal kalimat penutup rapat. Kita dengarkan saja. Kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi aku tahu, mendengarkan tanpa posisi adalah cara lain untuk dilupakan. Kami berangkat bersama. Mobil melaju dengan kecepatan yang stabil, radio dimatikan. Anak kami duduk di belakang, memandangi jendela, jarang menoleh. Setiap kali aku mencoba menangkap matanya lewat kaca spion, ia mengalihkan pandangan. Aku merasakan duka yang tidak dramatis, duka yang tenang, menyelinap, membuat napas terasa lebih pendek. Rumah mertua menyambut kami dengan ketertiban yang nyaris klinis. Tanaman tersiram, sepatu tersusun rapi, pintu terbuka sebelum kami mengetuk. Ia sudah menunggu. Kita ke ruang tamu, katanya. Kami duduk. Susunan kursi sudah ditentukan. Aku ditempatkan di sisi, bukan berhadapan. Posisi itu kecil, tapi sengaja. Suamiku duduk di tengah, anak kami di sampingnya. Aku melihat formasi itu dan mengerti, ini bukan pertemuan keluarga. Ini presentasi. Mertua memulai dengan cerita panjang tentang tanggung jawab, tentang stabilitas, tentang masa depan anak. Kata-katanya mengalir tenang, tanpa emosi, seperti laporan tahunan. Setiap beberapa kalimat, ia menoleh ke suamiku, memberi jeda agar disetujui. Swamika menggangak. Aku mendengarkan, menahan dorongan untuk menyela. Aku ingin melihat seberapa jauh narasi ini berjalan jika tidak diinterupsi. Dan di sanalah skemanya mulai terlihat. Pengaruh emosional dibangun dengan pujian kecil, lalu tekanan halus. Suamiku diposisikan sebagai orang yang memikul beban, anakku sebagai alasan, dan aku sebagai variabel yang perlu ditata. Kita semua sayang ibu, kata mertua, menoleh padaku dengan senyum tipis. Justru karena sayang, kita ingin memastikan semuanya berjalan baik. Aku mengangguk. Baik menurut siapa? Ia tersenyum. Menurut yang paling objektif. Siapa? Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab langsung. Yang berpengalaman. Suamiku menghela napas, lalu berkata, Mama, ini bukan menyerang. Aku menatapnya. Bahanya tegang, rahangnya mengiras. Ada bekas tekanan di sana, tekanan yang tidak datang hari ini saja. Aku melihat suamiku bukan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai orang yang ditekan oleh hierarki yang ia pelajari sejak lama. Kita sudah bicara soal ini, lanjutnya. Kamu sering tidak ada. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke air tenang. Tidak besar, tapi menimbulkan riak yang panjang. Aku bekerja, jawabku. Aku mengurus keluarga. Mertua menyela, dan karena itu, kita ingin membantu. Anakku mengangkat kepala, menatap meja. Papa bilang ini demi aku. Aku menoleh padanya. Apa yang kamu pahami? Ia menelan ludah. Biar rumah rapi. Biar tidak berantakan. Kalimat itu lagi. Kalimat yang bukan miliknya. Aku menahan napas. Aku tidak ingin mematahkan anakku di ruangan ini. Aku ingin mematahkan skema. Rapi bukan berarti sunyi, kataku. Dan berantakan bukan berarti berbahaya. Mertua menggangak, sila menjadi. Itu benar. Tapi anak butuh struktur. Struktur siapa? Tanyaku. Ia menatapku lama. Struktur keluarga. Aku melihat mata suamiku bergerak cepat. Ia tahu kemana ini akan dibawa. Mertua mengeluarkan map tipis. Meletakkannya di meja, tepat di depan suamiku. Ini opsi. Suamiku membuka map itu. Aku melihat sekilas halaman-halaman yang rapi, tabel, poin-poin. Anak kami mendekat sedikit, membaca dengan rasa ingin tahu yang dipandu. Ini apa? Tanyaku. Opsi pengaturan,
jawab mertua. Sementara. Kata itu lagi. Sementara. Kata yang bisa memanjang menjadi permanen. Aku menunggu. Aku membiarkan mereka membaca. Aku memperhatikan bagaimana suamiku menarik napas lebih cepat. Bagaimana anakku mengangguk kecil ketika melihat kata kepastian. Bagaimana aku tidak disebutkan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai pihak yang difasilitasi. Ini menyebut jam kunjungan, kataku akhirnya. Untuk menjaga ritme anak, jawab mertua. Dan ini, aku menunjuk halaman lain, menyebut pengalihan peran. Swamika. Itu hanya istilah. Istilah mengubah kenyataan, jawabku. Aku berdiri. Tidak cepat. Tidak dramatis. Berdiri untuk mengubah sudut pandang. Kalian membangun legitimasi dengan anak, kataku. Kalian memposisikan aku sebagai masalah agar solusi terlihat perlu. Mertua menghela napas, seperti orang yang sabar menghadapi keberatan yang sudah diprediksi. Kami ingin melindungi. Melindungi dengan menghapus? Tanyaku. Suamiku berkata pelan, Mama, jangan begitu. Aku menatapnya. Katakan padaku, kamu setuju. Ia terdiam. Anak kami menoleh kepadanya, menunggu. Tekanan itu terlihat jelas, tekanan psikologis yang membuat orang dewasa kembali menjadi anak di hadapan orang tua mereka. Aku ingin tenang, kata suamiku akhirnya. Tenang. Kata itu terdengar seperti menyerah yang dibungkus kebutuhan. Aku juga, jawabku. Tapi tenang tidak datang dari penghapusan. Mertua mentondongkan tubuh. Kalau kamu menolak, kamu mempersulit. Memperlihatkan bukan mempersulit, jawabku. Aku mengambil map itu, membukanya sendiri. Aku membaca cepat. Ada satu bagian yang mereka lewatkan, paragraf kecil tentang perubahan peran orang tua dalam periode transisi. Periode transisi, kataku pelan. Berapa lama? Mertua menjawab, sampai stabil. Definisi stable? Tanyaku. Ia diam. Lalu berkata, sampai anak terbiasa. Aku menoleh ke anakku. Terbiasa dengan apa? Ia tidak menjawab. Matanya berkakaka. Aku merasakan duka itu menekan, membuat tenggorokanku kering. Tapi aku tidak membiarkannya menguasai. Aku menahan diri, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin keluar dari ruangan ini tanpa memberi mereka senjata berupa reaksiku. Aku tidak menandatangani apapun hari ini, kataku. Mertua tersenyum tipis. Kita tidak perlu tanda tangan untuk memulai. Itu kalimat yang paling jujur hari ini. Dan paling berbahaya. Suamiku berdiri setengah, lalu duduk lagi. Kita bisa coba dulu. Aku menatapnya. Mencoba menghapus peranku. Ia memejamkan mata. Aku tertekan. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan disitulah lapisan pengkhianatan terakhir terasa paling tajam. Bukan hanya rencana mereka, tapi kesediaan suamiku untuk membiarkan anak kami menjadi alat legitimasi. Anak yang diposisikan sebagai alasan moral agar semua tampak sah. Aku mengemas kata-kataku dengan hati-hati. Jika kalian memulai tanpa persetujuanku, kalian memaksa aku memilih. Memilih apa? Tanya mertua. Memilih bertahan, jawabku. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang bergerak. Jam dinding berdetak. Anak kami memeluk lututnya. Mertua berkata-pelan. Ada konsekuensi. Aku mengangguk. Aku paham. Swamika menatapku, matanya kamperadak. Nganga. Aku mengangkat tangan. Aku akan pulang. Kami berdiri. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata penutup. Di mobil, anak kami duduk diam. Suamiku menyetir tanpa menoleh. Di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding. Rumah ini benar-benar menjadi medan uji mental, bukan karena pertengkaran, tapi karena diam yang dipenuhi makna. Malam itu, suamiku mengetuk pintu. Kita harus bicara. Besak, jawabku. Ia terdiam, lalu pergi. Aku membuka buku catatan kecilku, menulis tanggal, menulis kalimat yang ingin kuhindari tapi harus kuterima. Ancaman penghapusan peran orang tua sudah dimunculkan, rapi,
tanpa teriakan. Aku menutup buku itu perlahan. Aku tahu apa yang harus kulakukan berikutnya tidak akan menyenangkan. Tapi bertahan bukan lagi reaksi. Bertahan adalah pilihan sadar. Dan aku baru saja memilihnya. Pagi itu terasa lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena masalah mereda, justru karena satu keputusan telah dibuat di dalam kepalaku. Aku berhenti berharap mereka jujur. Kejernihan itu dingin, menenangkan, dan berbahaya bagi siapapun yang selama ini bergantung pada kebingunganku. Aku bangun sebelum rumah bergerak. Suamiku masih tidur dengan napas berat, wajahnya menghadap dinding. Anak kami juga masih terlelap. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan lantai dingin menyentuh telapak kaki, membiarkan dingin itu menembus sampai ke kesadaran. Aku tidak marah pagi ini. Aku fokus. Aku menuju dapur, menyalakan lampu kecil, membuat kopi tanpa suara. Setiap gerakan kulakukan seperti ritual yang harus tepat. Aku tidak ingin meninggalkan jejak emosional. Aku ingin meninggalkan jejak logis. Aku membuka buku catatan kecilku. Halaman-halamannya sudah terisi tanggal, jam, potongan kalimat. Aku menambahkan satu kolom baru, motif. Selama ini aku terlalu sibuk mencatat apa yang terjadi, tanpa bertanya mengapa urutannya selalu sama. Aku menulis satu kata, aset. Kata itu menjelaskan terlalu banyak. Jadwal, kunci, dokumen, perlindungan, struktur. Bahkan anakku. Semua mengarah pada satu kepentingan yang tidak pernah disebutkan terang-terangan, tapi selalu dijaga rapi. Kendali atas apa yang bernilai dan bagaimana keluarga terlihat dari luar. Reputacy. Aku teringat bagaimana mertua selalu menyebut nama baik. Bagaimana ia menekankan agar tidak ada keributan yang terdengar. Bagaimana setiap keputusan dibuat diam-diam, lalu disajikan sebagai kesepakatan. Ini bukan tentang kasih. Ini tentang manajemen. Aku menutup buku catatan, mengangkat cangkir kopi, dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku tidak merasa tergesa. Mode bertahan telah aktif, dan ia bekerja dengan cara yang sunyi. Aku kembali ke kamar, mengambil ponsel lamaku dari tas. Ponsel yang tidak pernah kusinkronkan ulang setelah kembali dari Eropa. Aku menyalakannya, menonaktifkan koneksi, lalu mulai memindahkan data penting, foto dokumen, rekaman jadwal, pesan-pesan lama. Aku menyimpannya ke penyimpanan eksternal kecil yang selama ini hanya kupakai untuk kerja. Aku memberi nama folder netral. Tidak emosional. Tidak mencolok. Aku tahu satu hal, mereka mengira aku lelah. Mereka mengira aku bingung. Mereka mengira aku akan memilih diam sebagai tanda menyerah. Asumsi itu akan kugunakan. Ketika suamiku bangun, aku sudah selesai menyusun peta waktu. Aku menyajikan sarapan sederhana. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pembahasan. Ia menatapku sebentar, lalu berkata, "Kamu kelihatan tenang." Aku mengangguk. Aku tidur cukup. Ia tersenyum kecil, seperti orang yang merasa krisis telah lewat. Ia tidak tahu bahwa ketenanganku bukan akhir, melainkan permulaan. Anak kami duduk di meja, makan tanpa banyak bicara. Aku memperhatikan caranya menghindari topik-topik tertentu. Ia telah dilatih dengan baik. Bukan oleh kekerasan, tapi oleh konsistensi. Itulah bentuk manipulasi paling efektif. "Ada kegiatan sore?" tanyaku padanya. Ia menoleh ke ayahnya, lalu menjawab, "Les." "Jam berapa?" tanyaku. Ia ragu sepersekian detik. "Jam 5. Aku mencatat jeda itu di kepalaku. Waktu adalah bagian dari peta. Siang hari, setelah rumah kosong, aku bergerak. Aku membuka kembali lemari file. Kali ini dengan tujuan jelas. Aku memeriksa setiap map yang berkaitan dengan aset. Sertifikat, rekening, polis. Aku menemukan satu salinan yang tidak pernah kubaca dengan teliti. Perjanjian lama, bertahun-tahun lalu, tentang pengelolaan sementara. Nama mertua ada di sana. Sebagai penjamin. Bukan pemilik. Tapi penjamin punya akses. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke lemari, membaca ulang dengan fokus baru. Di sana tertulis batas waktu yang belum pernah disebutkan siapapun. Batas waktu itu hampir tiba.
Itulah twist besarnya. Semua tekanan ini bukan kebetulan. Bukan reaksi emosional. Ini percepatan. Mereka sedang berpacu dengan tenggat. Aku tertawa kecil tanpa suara. Di titik ini, rasa marahku berubah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kejelasan. Aku memotret halaman itu, menyimpannya, lalu mengembalikan dokumen ke tempat semula. Aku tidak mengambil apapun. Aku hanya mengambil kendali atas pengetahuan. Sore hari, mertua mengirim pesan singkat ke suamiku. Aku melihatnya dari jauh, dari cara suamiku membaca ponsel lalu berdiri terlalu cepat. Ayah mau mampir, katanya. Aku mengangguk. Baik. Ia terlihat lega karena aku tidak protes. Ia tidak tahu bahwa aku sedang menghitung. Mertua datang dengan senyum yang sama, pakaian rapi, nada suara yang tenang. Ia duduk, menanyakan kabar, menyinggung anak, lalu perlahan mengarah ke topik keamanan. Kita harus pastikan semuanya siap, katanya. Siap untuk apa? Tanyaku. Ia tersenyum. Untuk masa depan. Aku menatapnya. Batas waktu itu hampir habis, ya? Senyumnya membekas sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup. Suamiku menoleh cepat. Batas waktu apa? Mertua tertawa kecil. Kamu salah dengar. Aku mengangguk. Mungkin. Aku tidak menekan. Aku tidak membuka kartu. Aku hanya memastikan ia tahu bahwa aku melihat. Percakapan berlanjut, tapi ritmenya berubah. Mertua lebih berhati-hati. Ia tidak lagi terlalu percaya diri. Ia mulai bertanya balik, mencoba mengukur sejauh mana aku tahu. Aku menjawab dengan kalimat pendek. Tidak konfrontatif. Tidak informatif. Aku memanfaatkan asumsi mereka bahwa aku tidak mengerti detail teknis. Bahwa aku hanya ibu yang emosional. Malam itu, setelah mereka pergi, aku duduk di kamar, membuka peta waktu yang sudah kususun. Aku menarik garis antara tanggal-tanggal, rapat keluarga, transfer, dokumen, perjalananku ke Eropa, tenggat perjanjian lama. Semuanya bertemu di satu titik. Motif utama bukan keluarga. Keluarga hanyalah alat legitimasi. Motifnya kontrol aset dan reputasi. Agar ketika tenggat tiba, tidak ada suara yang mengganggu. Aku menutup buku catatan, menyandarkan kepala ke dinding. Aku tidak merasa takut. Aku merasa siap. Namun satu hal masih kurang, aku tidak bisa berdiri sendirian jika mereka memutuskan mempercepat langkah. Aku membutuhkan seseorang yang tidak terikat emosi keluarga, tapi memahami sistem. Seseorang yang bisa membaca kertas tanpa drama. Sekutu. Aku membuka daftar kontak, menatap nama-nama lama. Aku berhenti pada satu nama yang selama ini jarang kupakai. Teman lama. Bukan keluarga. Pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan dokumen dan tenggat. Aku tidak menghubunginya malam itu. Aku hanya menyimpan nama itu di pikiran. Langkah berikutnya harus tepat. Terlalu cepat akan memicu kecurigaan. Terlalu lambat akan memberi mereka waktu. Aku mematikan lampu, berbaring, mendengar rumah kembali sunyi. Di balik sunyi itu, aku tahu permainan telah berubah. Aku tidak lagi bereaksi. Aku mengantisipasi. Identitas pengendali mulai terendus, bukan sebagai monster, tapi sebagai sistem yang rapi dan dingin. Dan sistem selalu punya celah, jika kita tahu kapan dan di mana mencarinya. Aku menutup mata, membiarkan napas melambat. Besok, aku akan mulai mencari sekutu. Dan kali ini, aku tidak akan melakukannya sendirian. Kami bertemu di tempat yang tidak mencolok, kafe kecil di sudut jalan yang selalu ramai oleh orang-orang yang tidak saling mengenal. Aku datang lebih dulu, memilih meja dekat dinding, punggung menghadap kaca. Aku ingin melihat siapapun yang mendekat, tanpa terlihat menunggu siapapun. Ia datang 5 menit terlambat. Terlalu rapi untuk sekadar minum kopi, terlalu santai untuk orang yang ingin terlihat penting. Senyumnya tipis, seperti kebiasaan profesional yang dipakai bertahun-tahun. Yati. Ia duduk, memesan minum tanpa melihat menu. Aku mencatat itu, orang yang sudah sering ke tempat ini. Ia menatap meja, bukan wajahku. Itu bukan tanda tidak hormat, melainkan kehati-hatian. Syaratnya satu, katanya. Tidak ada nama.
Tidak ada, jawabku. Tidak ada pesan, lanjutnya. Tidak ada jejak. Aku paham. Ia menghela napas kecil, seperti orang yang akhirnya membuka pintu yang selama ini ditahan. Aku tidak bisa menolong jika kamu terburu-buru. Aku tidak terburu-buru, kataku. Aku tepat waktu. Ia menoleh, senyum tipis kembali muncul. Itu kalimat yang tepat. Kami bicara tanpa menyebut hubungan, tanpa menyebut keluarga, tanpa menyebut emosi. Ia bertanya tentang tanggal. Aku menjawab dengan urutan. Ia bertanya tentang dokumen. Aku menjawab dengan lokasi. Ia bertanya tentang orang. Aku menjawab dengan peran, bukan nama. Ia mendengarkan dengan kepala sedikit miring, jari-jarinya mengetuk meja sekali, lalu berhenti. Motifnya jelas, katanya akhirnya. Tapi jalurnya rapi. Rapi bukan berarti kuat, kataku. Ia mengangguk. Benar. Tapi rapi membuat orang malas memeriksa. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Ia berdiri lebih dulu, meninggalkan secari kertas kecil di bawah cangkirku. Tidak ada tulisan. Hanya nomor yang dicetak timbul. Bukan untuk ditelepon. Untuk diingat. Di rumah, aku kembali ke peranku yang lama. Ibu yang tenang, istri yang patuh, penghuni rumah yang tidak banyak bertanya. Aku memasak. Aku menyiapkan teh. Aku mendengarkan. Aku menahan. Senyumku kembali, senyum yang aman, senyum yang membuat orang lain lengah. Mertua datang sore itu. Seperti biasa, tanpa memberitahu jauh-jauh hari. Ia membawa buah, membawa kabar kecil, membawa aura kontrol yang dibungkus kepedulian. Kamu kelihatan lebih baik, katanya. Aku mengangguk. Aku tidur cukup. Ia tersenyum puas. Bagus. Kita semua butuh ketenangan. Aku menyuguhkan teh. Tangangka stable. Aku tidak ingin ia mencium kegelisahan. Ia duduk, menatap sekeliling rumah seperti orang yang sedang memeriksa investasi. Bagaimana dokumen itu? Tanyanya ringan. Masih kupelajari, jawabku. Ia mengangguk. Pelan-pelan saja. Jangan terbebani. Jangan terbebani. Kalimat yang terdengar lembut, tapi mengandung batas. Aku mencatatnya. Aku mencatat semuanya. Anakku masuk ke ruang tamu, menyapa kakeknya dengan hormat yang sedikit berlebihan. Aku melihat bagaimana ia berdiri di posisi yang sama setiap kali. Seperti titik yang sudah ditentukan. Kamu sudah makan? Tanya mertua. Sudah, jawab anakku. Bagus, katanya. Disiplin itu penting. Aku menatap tehku. Disiplin adalah kata yang selalu dipakai untuk menutupi pemaksaan. Malam itu, setelah mereka pergi, aku membuka catatan. Aku menambahkan satu baris, senyum dipakai sebagai penutup. Sekutuku menghubungiku 2 hari kemudian. Bukan lewat pesan. Lewat perubahan kecil yang hanya bisa kubaca jika aku memperhatikan. Satu dokumen di lemari file bergeser setengah sentimeter. Tidak hilang. Tidak ditambah. Hanya bergeser. Ia memberitahu bahwa aku sedang diawasi. Dan bahwa ia juga berada di dalam pengawasan itu. Kami bertemu lagi, kali ini di tempat yang lebih bising. Pasar sore. Orang-orang berlalu lalang, suara tawar-menawar menutup percakapan. Kita tidak bisa pakai jalur yang kamu pikir, katanya tanpa menatapku. Kenapa? Karena itu jalur yang mereka harapkan kamu pakai. Aku mengangguk. Lalu? Kita rajut dari pinggir. Ia menyebutkan 2 hal yang belum terpikirkan olehku. Waktu libur yang sering dipakai untuk menyelipkan perubahan, dan kebiasaan menandatangani berkas saat orang lelah. Hal-hal kecil yang membentuk pola besar. Bukti tidak harus besar, katanya. Ia harus konsisten. Kami menyusun rencana seperti menyusun kain, benang demi benang. Tidak ada satu gerakan yang mencolok. Aku memindahkan data ke tempat yang lebih aman. Ia memeriksa tanggal-tanggal. Aku mengingat percakapan lama. Ia mencocokkan dengan arsip publik. Risiko meningkat bukan karena langkah kami besar, tapi karena kami bergerak berlawanan arah. Dan orang yang terbiasa mengendalikan akan merasa ada yang salah ketika kontrolnya tidak langsung terganggu, melainkan berkurang perlahan. Aku menjaga senyumku di rumah. Aku mengiyakan.
Aku mengangguk. Aku meminta izin. Semua itu membuat mereka percaya bahwa aku kembali ke posisi semula. Suamiku berkata suatu malam, "Aku lega kamu lebih tenang." Aku menatapnya. "Aku juga?" Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu di balik senyumnya, kelegaan bercampur ketergantungan. Ia butuh ketenanganku agar ia tidak perlu memilih. Anakku mulai lebih sering bertanya padaku. Pertanyaan kecil. "Mama pulang jam berapa? Mama besok kemana?" Pertanyaan yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti tali yang sedang diuji kekuatannya. Aku menjawab jujur, tapi singkat. Aku tidak ingin menjadikannya kurir emosi. Sekutuku mengirimkan sinyal lain. Sebuah amplop kosong diselipkan ke laci yang jarang kubuka. Di dalamnya, satu catatan kecil, perubahan akan dipercepat. Aku menutup laci perlahan. Aku tahu apa artinya, tenggat semakin dekat. Dan kesalahan kecil bisa membongkar semuanya. Kesalahan itu hampir terjadi pada malam ketika aku terlalu lelah. Aku pulang lebih larut dari biasa. Aku lupa mematikan notifikasi pada ponsel lama. Ponsel itu bergetar di meja makan saat kami semua duduk. Swamika Menali. "Itu ponsel apa?" tanyanya. Aku meraih ponsel itu cepat. Yang lama. "Kenapa masih dipakai?" tanyanya. Aku tersenyum. Kebiasaan. Ia mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Menantuku, yang malam itu datang tanpa rencana, menatap layar yang sempat menyala. Aku melihat kilatan angka yang mungkin sempat terbaca. "Ada yang penting?" tanyanya. "Tidak," jawabku. Ia menatapku lebih lama dari perlu. "Hati-hati." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi nadanya peringatan. Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian, menahan napas. Kesalahan kecil, satu getar di waktu yang salah. Aku mematikan ponsel itu, melepaskan baterainya, menyimpannya terpisah. Sekutuku datang keesokan harinya, tanpa janji. Ia berdiri di depan rumah, menatap pagar, lalu menatapku. "Kita hampir terbaca," katanya. Aku tahu. "Kita lanjut?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kita lanjut." Ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita siapkan yang terakhir." Aku tidak bertanya apa. Aku tahu artinya, saat rencana mendekati inti, senyum tidak lagi cukup. Akan ada konfrontasi, bukan dengan suara tinggi, tapi dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Ia pergi tanpa pamit. Aku menutup pintu, bersandar sebentar, merasakan dinding dingin di punggungku. Harapan itu rapuh, tapi nyata. Kepercayaan dibangun selektif, dan aku memilih untuk mempercayai satu hal, kebenaran yang disusun rapi akan menemukan jalannya. Di luar, matahari turun. Di dalam, rumah kembali sunyi. Aku menyeduh teh, menatap pantulan wajahku di kaca. Senyumku masih ada. Tapi kini aku tahu kapan harus memakainya, dan kapan harus melepaskannya. Konfrontasi mendekat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggunya dengan takut. Pintu kamar kerja itu terbuka setengah pagi ini. Tidak lebar. Tidak cukup untuk disebut sengaja. Tapi cukup untuk memberitahuku bahwa seseorang ingin aku melihat, atau seseorang lupa menutup karena pikirannya tidak setenang biasanya. Aku berdiri di koridor, menatap celah itu. Cahaya dari dalam jatuh ke lantai seperti garis tipis. Seharusnya ruangan itu selalu terkunci. Seharusnya, aku tidak langsung masuk. Aku mendengarkan dulu. Tidak ada suara. Hanya dengung AC dari ruang tamu, dan detak jam yang seperti mengetuk pelan di dalam tulang. Aku melangkah pelan, mendorong pintu sedikit. Bau kertas dan tinta lama menyambut. Di meja kerja, ada map biru terbuka, ada beberapa lembar fotokopi berserakan. Ini bukan kebiasaan suamiku. Ia selalu rapi, selalu menutup, selalu menyembunyikan. Berserakan berarti ada tekanan yang membuatnya lupa menjaga panggung. Aku tidak menyentuh apapun. Aku hanya membaca dengan mata. Di salah satu lembar, aku melihat daftar jadwal. Tanggal yang berdekatan dengan tenggat yang kutemukan. Di sampingnya, ada catatan tangan, percepat sebelum dia sadar. "Jia." Aku menelan napas. Kata itu pendek,
tapi membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku mundur, menutup pintu perlahan, mengembalikan segalanya ke posisi yang tampak wajar. Lalu aku berjalan ke dapur, membuat teh. Wajahku datar, seolah aku baru saja lewat koridor biasa. Suamiku muncul beberapa menit kemudian. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya tidak fokus, seperti orang yang semalaman tidak tidur, tapi juga tidak benar-benar terjaga. "Kamu bangun cepat," katanya. "Aku tidak bisa tidur," jawabku. Ia mengangguk, menatap meja dapur. "Hari ini, kita harus hati-hati." "Kita?" tanyaku. Ia berhenti. Sepersekian detik. Lalu menjawab, "Maksudku, suasana." Aku tidak mengejar. Aku mencatat. Kata, "kita," keluar tanpa sengaja. Itu retakan kecil di narasi yang selama ini dia bangun, bahwa aku di luar. Anak kami masuk, membawa tas sekolah. Ia berhenti ketika melihat suamiku menatap ponsel dengan wajah tegang. "Ada apa, Pak Tanana?" Suamiku cepat menyembunyikan layar. "Tidak ada." Aku menatap anakku. Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. Perilaku itu sudah terlalu sering. Terlady. Tapi pagi ini, ada sesuatu lain. Ia tampak lelah menyembunyikan. "Emma," katanya pelan, hampir berbisik. "Mama nanti jemput." Aku terkejut. Biasanya jadwal jemput sudah ditentukan. Pertanyaan itu menunjukkan ia sedang mencari jalur lain, jalur yang lebih aman baginya. Ayah, jawabku. "Aku jemput." Suamiku menoleh cepat. Nanti aku jemput," ulangku, tenang. Suamiku tidak membantah. Ia hanya menghela napas kecil, lalu mengangguk. Itu lagi, celah. Dominasi tidak selalu runtuh lewat pertengkaran. Kadang runtuh lewat satu keputusan kecil yang tidak ditolak. Siang hari, aku menjemput anak lebih awal. Aku menunggu di dekat gerbang sekolah, berdiri di bawah pohon yang daunnya bergerak pelan oleh angin. Anak kami keluar, matanya mencari-cari, lalu berhenti padaku. Ia berjalan cepat, tidak seperti biasanya yang santai. "Mama," katanya, lalu memegang ujung lenganku seperti orang yang takut kehilangan arah. "Kita pulang," kataku. Di mobil, ia diam beberapa menit. Aku tidak memaksa bicara. Aku membiarkan jalan, klakson, dan suara motor di luar menjadi penutup yang aman. Setelah beberapa lampu merah, ia berkata pelan, "Mama marah sama Papa." Aku menelan napas. "Mama tidak marah sama kamu." "Papa bilang Mama suka bikin ribut," katanya. Kalimat itu keluar seperti sesuatu yang sudah lama tersimpan dan akhirnya terlepas. Aku merasakan dada sesak, tapi aku menahan. Aku tidak ingin mengubah mobil ini menjadi ruang sidang. "Mama tidak suka ribut," jawabku. "Mama suka jelas." Anak itu mengangguk kecil. "Kakek bilang kalau Mama tidak ikut aturan, Mama bisa pergi." Aku memegang setir lebih erat. Itu ancaman yang sudah kusangka, tapi mendengarnya keluar dari mulut anak membuatnya berubah menjadi pisau. "Siapa yang bilang begitu?" Tanya Capellan. Ia menatap jendela. Kekek. Aku mengangguk. "Kalau ada yang bilang begitu lagi, kamu bilang ke Mama." Ia mengangguk lagi, lebih cepat, seperti lega karena akhirnya ada tempat untuk menaruh beban. Ketika kami sampai rumah, suamiku sudah menunggu di teras. Ia berdiri dengan tangan di saku, mencoba terlihat biasa, tapi matanya langsung menilai jarak antara aku dan anak. "Kamu jemput," katanya. Aku mengangguk. Ayah. Anak masuk duluan, berjalan cepat ke kamarnya. Swamika menatapku. "Kamu bicara apa ke dia?" tanyanya, nada suaranya datar, tapi ada ketegangan di bawahnya. "Aku hanya jemput," jawabku. Ia menelan ludah. "Jangan memasukkan dia ke masalah kita." Aku menatapnya lama. Dia sudah dimasukkan. Swamika terdayam. Matanya berkedip lebih cepat. Ia menarik napas, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. "Mereka menekan," katanya akhirnya, hampir tidak terdengar. Aku tidak bergerak. Aku menunggu kalimat itu tumbuh. "Mertua," lanjutnya, suaranya makin rendah. "Dia bilang kalau kita tidak cepat,
Semuanya berantakan. Berantakan apa? Tanyaku. Suamiku mengusap wajah. Nama baik. Nama baik. Kata itu lagi. Reputacy. Panggung. Aku mengangguk pelan. Dan aset. Ia menutup mata. Itu pengakuan tanpa kata. Aku melangkah lebih dekat, cukup dekat untuk melihat lingkar hitam di bawah matanya. Kamu tahu tenggatnya, kataku. Ia membuka mata cepat. Kamu tahu? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap. Retaknya kendali terjadi di sana, di sela napasnya, di antara rasa takut dan rasa malu. Ia tidak lagi bisa menjaga narasi bahwa aku tidak tahu. Dan karena itu, ia kehilangan satu alat kontrol, kebohongan yang rapi. Malam itu, mertua datang lagi. Seperti selalu, tanpa memberi ruang bagi rumah untuk menenangkan diri. Ia masuk dengan senyum, membawa buah, membawa kalimat lembut. Kalian kelihatan baik, katanya. Aku tersenyum tipis. Kita belajar? Ia duduk, menatap suamiku. Bagaimana? Suamiku menjawab terlalu cepat, sedang diurus. Mertua mengganggu. Bagus, jangan lambat. Aku menaruh teh di meja, duduk dengan postur tegak. Anak kami muncul sebentar di ambang pintu kamar, menatap, lalu kembali masuk. Ia seperti penonton kecil yang dipaksa melihat pertunjukan yang tidak ia mengerti. Mertua menali padaku. Ibu tidak perlu cemas. Kita punya rencana. Aku ingin dengar rencananya, kataku. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya mengeras. Tidak perlu. Kalau tidak perlu, kenapa ada dokumen? Tanyaku. Swamika menatap meja. Mertua menatapku lama. Di ruangan itu, udara terasa seperti kaca. Kamu sudah baca? Tanya mertua, suaranya tetap tenang. Aku membaca apa yang menyangkutku, jawabku. Mertua tersenyum tipis. Kamu terlalu curiga? Aku mengangguk. Aku belajar dari perubahan. Ia menepuk lututnya pelan. Kita semua ingin aman. Siapa yang aman? Tanyaku. Mertua menoleh pada suamiku, lalu kembali padaku. Anak dan keluarga. Aku menatapnya. Atau perusahaan? Senyumnya retak sepersekian detik. Hanya sekejap, tapi aku melihatnya. Dan aku melihat suamiku juga melihatnya. Itu momen kecil, tapi cukup untuk mengguncang dominasi psikologisnya. Karena dominasi selalu bergantung pada wajah yang tidak pernah berubah. Mertua menarik napas. Kamu dengar dari siapa? Aku tersenyum tipis. Dari Pola. Suamiku tiba-tiba berkata pelan, Ayah, kenapa semuanya harus cepat? Mertua menali. Matanya tajam. Karena waktu. Waktu apa? Tanya suamiku. Mertua diam sejenak terlalu lama. Anak kami membuka pintu kamarnya sedikit, mengintip. Karena ada perjanjian, kata mertua akhirnya. Swamika menatapnya. Perjanjian apa? Mertua tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya seperti topeng yang dipasang ulang. Perjanjian lama. Kamu tidak perlu detail. Swamika menilan luda. Aku perlu. Aku merasakan sesuatu bergerak di ruangan itu, bukan kemarahan, tapi pergeseran. Anak mulai ragu, suami melihat celah, dan mertua dipaksa bereaksi. Itu tekanan balik. Itu retakan. Mertua mengangkat suara sedikit, masih dalam batas sopan. Kamu jangan melawan. Kamu sudah sepakat? Aku sepakat tanpa tahu semua, jawab suamiku. Kalimat itu jatuh seperti kunci yang membuka pintu. Mertua menatapku, lalu menatap suamiku, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, kalau kamu ragu, kamu merusak semuanya. Swamika menggeling pelan. Aku tidak mau anak jadi alat. Mertua tersenyum tipis, tapi suaranya tajam. Anak butuh arah. Arah bukan ancaman, jawab suamiku. Aku menahan napas. Ini pertama kalinya ia berkata seperti itu di depan ayahnya. Dan aku tahu, ini bukan keberanian yang tiba-tiba. Ini kelelahan yang mencapai titik putus. Mertua berdiri perlahan. Baik. Ia merapikan bajunya, menatap suamiku. Kalau kamu tidak bisa, aku yang ambil alih. Ambil alih apa? Tanya suamiku.
Mertua menjawab singkat, semua. Ruangan sunyi. Anak kami menarik pintu kamarnya menutup pelan. Seolah ia juga tahu kata itu berat. Mertua berjalan ke pintu, lalu berhenti, menoleh. Besok aku kirim orang. Untuk memastikan. Pintu tertutup. Bunyi kuncinya seperti palu kecil. Suamiku duduk, wajahnya pucat. Ia menatap tangannya sendiri, seolah baru sadar tangan itu selama ini dipakai untuk menandatangani hal-hal yang tidak ia pahami. Aku takut, katanya pelan. Aku duduk di kursi seberangnya. Takut itu wajar. Ia menelan ludah. Aku tidak pernah tahu ini sejauh ini. Aku mengangguk. Sekarang kamu tahu. Ia menatapku, matanya basah. Ayah bilang, kalau perlu, Mama akan dipindahkan. Biar tidak mengganggu. Kalimat itu keluar seperti pengakuan yang sudah lama ia simpan. Pengakuan parsial yang mengubah peta. Aku merasakan dingin menyebar di dada, tapi wajahku tetap tenang. Dipindahkan kemana? Tanyaku. Swamika Mengaling, Suranya Peka. Aku tidak tahu. Tapi dia bilang itu mungkin. Aku diam. Keheningan itu panjang, tapi bukan kosong. Ia penuh keputusan yang mulai terbentuk. Di luar, rumah tetap berdiri. Lampu ruang tamu menyala. Jam dinding berdetak. Akhir menunggu. Dan kini, peta telah berubah. Pagi itu udara terasa lebih berat, seolah rumah menahan napas. Aku tahu hari ini tidak akan berakhir dengan pelukan atau kata maaf. Ia akan berakhir dengan kebenaran yang diletakkan di meja, tanpa alas empuk. Aku bangun sebelum semua orang. Cahaya masih tipis, membelah tirai seperti pisau. Aku duduk di ruang makan, menatap meja panjang yang kemarin menjadi saksi kalimat-kalimat setengah jadi. Tanganku tidak gemetar. Itu pertanda keputusan sudah selesai di dalam. Suamiku muncul dengan langkah pelan. Wajahnya tegang, tapi ada sesuatu yang baru di matanya, bukan keberanian, melainkan kejujuran yang terpaksa. Ia duduk tanpa bicara. Kami mendengar jam berdetak bersama. Ayah akan datang, katanya akhirnya. Kapan Tanyaku. Siam. Aku mengangguk. Anak? Sekolah. Nanti pulang sore. Aku menatap meja. Bagus. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Keadilan emosional jarang datang di tengah keramaian. Ia butuh ruang, waktu, dan saksi yang tepat. Aku membuka map coklat yang sudah kususun rapi. Tidak ada dramatisasi. Hanya kronologi. Tanggal. Tanda tangan. Perjanjian lama. Perubahan kepemilikan yang diselipkan. Catatan tentang tenggat. Dan satu lembar yang paling sunyi, ringkasan dampak pada anak. Bukan untuk menyerang. Untuk menuntut tanggung jawab. Suamiku menatap map itu lama. Kamu sudah siap? Tanyanya. Aku sudah jujur, jawabku. Itu cukup. Siang tiba tanpa seremoni. Mertua masuk dengan langkah yang masih berusaha berwibawa. Senyumnya rapi, seperti biasa. Ia menaruh buah di meja, duduk, menatap sekeliling. Rumah ini pernah menjadi panggungnya. Kita bicara sebentar, katanya. Aku menarik kursi, duduk berhadapan. Suamiku di sampingku. Jarak kami sengaja kuatur. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku akan mulai, kataku. Mertua Menggengkit Alice. Silakan. Aku membuka map, menggeser lembar pertama ke tengah meja. Ini kronologi. Aku tidak akan berdebat. Aku akan menunjukkan. Ia menatap cepat, lalu kembali menatapku. Kamu menyudah? Aku menyusun, jawabku. Aku menyebutkan tanggal dengan suara datar. Perjalanan. Rapat. Perubahan kunci. Pesan singkat yang berubah nada. Perjanjian lama dan tenggat yang tidak pernah disampaikan. Setiap poin kuberikan ruang sejenak, agar ia berdiri sendiri. Mertua menyela, itu demi keamanan. Aku mengangguk. Keamanan siapa? Ia terdiam. Swamika Menilan Luda. Aku melanjutkan. Ini dampaknya. Aku menggeser lembar ringkasan. Anak belajar menghindar. Ia mendengar ancaman. Ia menjadi alat legitimasi. Mertua Tersenyum Tipis. Kamu berlebihan.
Aku menatapnya. Ini catatan, bukan perasaan. Ia menepuk meja pelan. Kamu tidak mengerti sistem. Aku mengangguk lagi. Aku mengerti akibat. Suamiku akhirnya bicara, suaranya pelan. Ayah, kenapa tenggat itu tidak pernah disampaikan? Mertua Menali. Karena tidak perlu. Perlu, jawab suamiku. Untuk kami. Mertua Menggila Napas, Senyumnya Mengiras. Kamu sudah sepakat? Tanpa tahu semuanya, kata suamiku. Aku menambahkan 1 lembar terakhir. Ini akses penjamin. Ini batasnya. Ini alternatif yang tidak dipilih. Mertua menatap lembar itu lama. Terlalu lama. Keheningan mulai bekerja. Di luar, suara motor lewat, lalu hilang. Kamu mengumpulkan ini dengan siapa? Tanyanya. Dengan waktu, jawabku. Ia tersenyum, kali ini tanpa hangat. Kamu ingin apa? Aku menatapnya lurus. Pengakuan. Dan batas. Batas apa? Tanyanya. Tidak ada keputusan tentang anak tanpa kami, jawabku. Tidak ada perubahan aset tanpa persetujuan tertulis. Tidak ada ancaman. Swamika Menggangak. Aku setuju. Mertua menatap suamiku lama. Kamu melawan ayahmu. Tidak, jawab suamiku. Aku melindungi anakku. Kalimat itu jatuh berat. Aku melihat bahu suamiku turun sedikit, seperti orang yang akhirnya meletakkan beban. Mertua berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu kembali duduk. Ia menatap map itu lagi, lalu menatapku. Kalau aku menolak, aku menjawab tanpa emosi. Kami bergerak sesuai hukum. Ia tertawa kecil. Kamu Mengankam. Aku menjelaskan, kataku. Ia mengusap dagu. Kamu siap dengan akibatnya. Aku mengangguk. Kami sudah menjalani akibatnya. Keheningan kembali. Aku merasakan napasku stabil. Ini bukan kemenangan. Ini tuntutan yang sah. Baik, kata mertua akhirnya. Aku akui. Aku mempercepat. Swamika Menatapnya. Kenapa? Karena reputasi, jawabnya singkat. Dan aset. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia terdiam. Itu saja? Tidak, kataku. Kamu juga harus mengakui dampaknya pada anak. Ia mengernyit. Itu berlebihan. Aku mendorong lembar ringkasan lebih dekat. Baca. Ia membaca cepat, lalu berhenti. Wajahnya berubah sedikit. Bukan penyesalan, tapi perhitungan. Anak butuh arah, katanya. Arah tanpa takut, jawabku. Suamiku menambahkan, tidak ada ancaman. Mertua menghela napas panjang. Baik. Kata itu kecil, tapi mengubah ruangan. Aku tahu ia tidak menyesal. Tapi ia mengalah pada satu titik. Itu cukup untuk keadilan emosional hari ini. Aku akan kirim adendum, katanya. Dan aku mundur dari pengelolaan harian. Aku mengangguk. Itu batasnya. Ia berdiri, merapikan bajunya. Kamu puas? Aku menatap meja. Puas bukan tujuan. Ia pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan. Suamiku duduk lama, menatap map itu. Aku minta maaf, katanya. Aku menoleh. Kamu memilih sekarang. Ia mengangguk. Aku takut. Aku tahu. Sore hari, anak kami pulang. Ia menatap kami bergantian. Ada apa? Tanyanya. Swamika Berladat. Tidak ada ancaman lagi. Anak itu menghela napas kecil, seperti orang dewasa. Aku memeluknya. Tidak lama. Cukup. Malam turun. Rumah kembali sunyi. Tidak ada sorak. Tidak ada perayaan. Hanya jarak yang terasa. Jarak baru, lebih jujur. Aku duduk sendiri di ruang makan, menatap meja yang sama. Kebenaran telah diletakkan. Keadilan emosional tidak berisik. Ia hadir seperti lampu yang dinyalakan di ruangan lama, tidak menghapus bayangan, hanya membuatnya terlihat. Keheningan menyisakan jarak. Dan di jarak itu, aku bernapas. Pagi setelah semuanya diucapkan terasa aneh,
seperti bangun dari mimpi panjang dan menemukan kamar masih sama, tapi udara berbeda. Aku membuka mata dan tidak langsung mencari suara. Tidak ada langkah panik. Tidak ada pintu yang dibuka keras. Hanya bunyi kipas angin pelan dan detak jam yang kembali terdengar netral. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang sedikit berembun. Ada sinar tipis menembus tirai, menyentuh lantai seperti garis lembut. Dulu garis itu terasa seperti peringatan. Sekarang ia terasa seperti arah. Pemulihan tidak datang sebagai kemenangan. Ia datang sebagai rutinitas yang pelan, sebagai kemampuan untuk bernapas tanpa menghitung ancaman. Aku turun ke dapur. Aku membuat kopi, kali ini untuk 2 orang. Aku tidak menunggu suamiku meminta. Aku membuatnya karena aku memilih untuk kembali memegang sesuatu yang sederhana, kebiasaan yang dulu diambil alih oleh ketegangan. Aku menaruh 1 cangkir di meja, lalu duduk tanpa menatap pintu, tanpa berjaga-jaga. Suamiku keluar beberapa menit kemudian. Langkahnya lebih pelan, seperti ia takut suara sepatunya bisa memecahkan sesuatu yang rapuh. Ia berhenti melihat cangkir itu. Ini untukku? Tanyanya. Aku mengangguk. Ayah. Ia duduk, menatap kopi seperti menatap benda yang tidak ia layak dapatkan. Terima kasih, katanya pelan. Aku menjawab singkat. Minum saja. Kami diam. Diam yang tidak lagi berisi ancaman, tapi masih berisi rasa bersalah yang belum punya tempat. Aku tidak buru-buru mengisinya dengan kata-kata. Dalam rumah yang baru, kata-kata harus dipilih seperti memilih pintu mana yang aman dibuka. Anak kami turun, mengenakan seragam sekolah, rambutnya masih sedikit berantakan. Ia berhenti di ambang ruang makan, menatap kami bergantian. Seolah ia memastikan panggung sudah tidak lagi berbahaya. Ada kaget? Tanyanya, suaranya kecil. Tidak, jawab suamiku cepat. Tidak ada. Anak itu menatapku. Aku mengangguk. Tidak ada. Ia menghela napas, napas yang terlalu berat untuk anak seusianya. Lalu ia duduk, mengambil roti tanpa diminta. Ia makan pelan, seperti orang yang baru belajar percaya bahwa meja ini tidak lagi menyimpan jebakan. Aku mengantar anak ke sekolah hari itu. Suamiku menawarkan ikut, tapi aku menggeleng. Aku saja, kataku. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menegaskan bahwa aku punya ruang bergerak tanpa perundingan. Di mobil, anakku menatap jalan, lalu berkata pelan, "Mama, kalau kakek datang lagi, gimana?" Aku memegang setir lebih erat, tapi suaraku tetap tenang. Mama sudah bikin batas. Batas itu apa? Tanyanya. Aku menoleh sebentar. Batas itu aturan yang melindungi kita, bukan mengurung. Anak itu mengangguk, tapi matanya masih menyimpan sisa ketakutan. Aku tidak memaksanya hilang. Luka tidak hilang karena kita menyuruhnya pergi. Luka hilang karena kita belajar hidup tanpa mengikuti perintahnya. Setelah mengantar anak, aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di kantor notaris kecil yang direkomendasikan sekutu, orang yang membantu tanpa meminta nama disebut. Aku membawa dokumen, tapi aku juga membawa satu hal lain, kehati-hatian. Di ruang tunggu, AC dingin, kursi plastik berderit. Aku duduk, memandangi nomor antrean. Ini bukan adegan dramatis. Ini urusan yang membangun pagar yang nyata. Pemulihan sering terlihat membosankan, tapi justru disitulah ia kuat. Ketika giliranku dipanggil, aku masuk, menyerahkan dokumen, meminta penjelasan. Notaris itu berbicara dengan nada datar, menjelaskan addendum, batas penjamin, perubahan akses. Aku tidak terlalu memikirkan kata-kata teknis. Aku memikirkan satu hal, tidak ada lagi ruang bagi keputusan sepihak yang diselipkan di balik senyum. Sore harinya, aku pulang dengan map baru. Aku menaruhnya di lemari yang bisa kukunci sendiri. Bukan untuk menyembunyikan dari suamiku, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa keamanan bukan lagi sesuatu yang diminta, ia dibuat. Suamiku menatap map itu ketika aku melewatinya. Itu apa? Tanyanya. Dokumen batas? Jawabku. Ia mengangguk. Kamu tidak percaya aku? Pertanyaan itu datang pelan, tapi berat. Aku berhenti, menatapnya. Aku percaya kamu sedang belajar, kataku.
Tapi aku tidak lagi menggantungkan hidupku pada proses belajar orang lain. Ia menelan ludah. Matanya berkedip cepat. Aku pantas dapat itu. Aku mengangguk. Kita semua pantas dapat konsekuensi. Tidak ada marah di suaraku. Hanya ketegasan yang sudah matang. Malam itu, suamiku datang ke kamarku, bukan lagi kamar belakang, dan berdiri di ambang pintu. Ia tidak langsung masuk, seolah ia menghormati garis yang baru. Aku mau tanya, katanya pelan. Kamu masih mau tinggal di sini? Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu bukan sekadar tentang rumah. Itu tentang definisi. Tentang siapa yang memegang pusat. Aku tinggal, jawabku akhirnya. Dengan syarat rumah ini tidak lagi jadi panggung. Ia mengangguk. Apa syaratnya? Aku menyebutkan satu persatu, tidak panjang, tidak bertele-tele. Tidak ada rapat keluarga tanpa aku, tidak ada perubahan kunci tanpa persetujuan, tidak ada ancaman pada anak, tidak ada komunikasi dengan mertua soal aset tanpa kami berdua. Ia mendengarkan, wajahnya tegang, tapi ia tidak menyela. Ketika aku selesai, ia berkata pelan, aku setuju. Aku tidak merayakan kata itu. Aku menyimpannya sebagai awal yang harus diuji oleh waktu. Karena kata-kata selalu mudah diucapkan setelah ketahuan, tapi sulit dipertahankan ketika tekanan datang lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Tidak sempurna. Ada momen ketika suamiku kembali refleks ingin mengatur karena takut. Ada momen ketika anak tiba-tiba menutup pintu kamarnya lebih keras karena mimpi buruk. Ada momen ketika ponsel bergetar dan tubuhku otomatis tegang. Aku tidak menyalahkan diriku saat tegang itu muncul. Aku menaruh telapak tangan di dada, menarik napas pelan. Aku mengizinkan tubuhku mengingat, tanpa membiarkan ingatan itu memimpin. Sekutu mengirim pesan satu kali, sangat singkat, lewat cara yang sama, satu panggilan tak terjawab dari nomor tidak dikenal. Aku tidak menelpon balik. Aku hanya mengerti artinya. Ia masih ada jika dibutuhkan, tapi ia juga mengingatkan syaratnya, keheningan. Aku mulai merapikan rumah bukan untuk memenuhi standar orang lain, tapi untuk mengembalikan identitas. Aku mengganti posisi beberapa foto keluarga. Aku menaruh foto suamiku dan anak di tempat yang dulu disembunyikan oleh aturan. Aku mengembalikan buku catatanku ke laci, tidak lagi kosong. Aku menulis hal-hal sederhana, belanja, jadwal sekolah, dan satu kalimat kecil yang kuulang setiap beberapa hari agar tidak lupa. Rumah ini milikku juga. Suatu sore, mertua mengirim pesan. Bukan langsung padaku, pada suamiku. Aku melihat suamiku membaca, wajahnya berubah, lalu ia menatapku. Ayah mau datang, katanya pelan. Aku menatapnya. Apa jawabanmu? Suamiku menilan ludah. Aku bilang, harus janji dulu. Aku mengangguk. Janji apa? Tidak bahas aset. Tidak bahas aturan. Hanya kunjungan, katanya. Aku duduk, membiarkan kata-kata itu tenggelam. Ini ujian kecil pertama setelah pengungkapan. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tidak mundur. Kalau dia tidak setuju, tanyaku. Suamiku menarik napas. Aku bilang tidak usah datang. Kata itu sederhana, tapi aku tahu betapa sulitnya bagi seorang anak untuk mengatakan tidak pada orang tua yang selama ini menjadi pusat. Aku menatap suamiku, melihat di sana sisa rasa takut dan sisa keberanian yang baru tumbuh. Baik, kataku, kita lihat. Mertua akhirnya tidak datang. Ia hanya mengirim pesan singkat, nanti saja. Tidak ada ancaman. Tidak ada drama. Tapi aku tahu itu bukan tanda damai. Itu tanda jarak baru. Dan jarak itu, untuk saat ini, lebih sehat daripada kedekatan yang penuh kontrol. Malam hari, anakku duduk di sampingku di sofa. Ia bersandar pelan, masih ragu, tapi nyata. Mama, katanya, kalau aku takut, aku boleh bilang? Aku memeluknya. Boleh. Ia menghela napas. Aku takut rumah ini berubah lagi. Aku menatap dinding, menatap bayangan lampu. Mama juga kadang takut, kataku. Tapi sekarang Mama tahu apa yang harus dilakukan kalau berubah.
Anak itu mengangguk, lalu diam. Diamnya bukan diam yang terkunci. Diamnya diam yang istirahat. Di kamar malam itu, aku mematikan lampu dan membiarkan gelap datang tanpa perlawanan. Aku mendengar suara suamiku menutup pintu kamarnya pelan. Aku mendengar suara air di kamar mandi. Aku mendengar rumah bernapas. Luka tetap ada. Ia muncul ketika aku melihat map coklat itu, ketika aku ingat kata, dipindahkan, ketika aku mendengar suara mertua di telepon. Tapi luka itu tidak lagi menguasai langkahku. Ia hanya bagian dari peta yang membuatku tidak tersesat lagi. Aku menutup mata, merasakan napas melambat. Tidak ada cliffhanger malam ini. Tidak ada ketukan misterius. Tidak ada ancaman yang menggantung. Hanya ketenangan yang dipilih.